Selamat hari Minggu. Apa kabar? Tentunya kabar adik-adik semuanya penuh dengan sukacita, diberikan kesehatan, dan Tuhan selalu melindungi adik-adik. Nah, adik-adik, kita mulai ibadah kita pada minggu ini. Terlebih dahulu kita berdoa dulu. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari Minggu ini. Terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan kesehatan dan memberikan kepada kami sukacita sehingga kami dapat kembali berkumpul di ibadah kami ini walaupun kami masih ibadah online Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami, kiranya Tuhan hadir di tengah kami dan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memulai ibadah kami. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perkenalkan, kami dari keluarga. Saya Gracia kelas C. Saya Riki kelas C. Saya Tasya kelas A. Ruby Sinaga dari kelas Playgroup. Kami akan menyanyikan lagu Kumenang Kumenang. Kumenang kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang kumenang di dalam peperangan. Kumenang kumenang atas segala setan. Haleluya haleluya kumenang. Haleluya dia bangkit. Haleluya dia hidup. Haleluya dia naik ke kudus. Adik-adik semua, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua, yuk disiapkan Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kitab Kejadian 32 ayat 24 sampai 28. Ya, adik-adik boleh siapkan dulu ya, supaya nanti pada saat firman Tuhan sudah siap. Oke. Adik-adik semua, kita akan memuji Tuhan, kita siapkan hati kita mau duduk tenang ya, dengarkan baik-baik supaya firman Tuhannya boleh adik-adik ingat, simpan dalam hati, dan mau melakukan firman Tuhan. Oke, video kali ini yang akan ditampilkan dari keluarga Yesabel Panjaitan. Yuk adik-adik kita sama-sama memuji Tuhan. Kumenang, kumenang.
kebangkitan hidup ku menang. Haleluya, ku menang. Kebangkitan hidup ku menang. Dia naik ke tahtanya. Roh Kudus turun, ku menang. Haleluya, ku menang. Dia bangkitan hidup, ku menang. Haleluya, ku menang. Dia bangkitan hidup, ku menang. Dia naik ke tahtanya. Roh Kudus turun, Roh Kudus ku menang. Haleluya, ku menang. Haleluya. Shalom, selamat Paskah buat semua anak-anak Tuhan sekolah minggu HKBP Jalan Lurah dimanapun saat ini berada. Kita akan mendengarkan firman-Nya pada kebaktian sekolah minggu hari ini. Untuk itu Abang Pendeta akan mengajak semua anak-anak Tuhan sekolah minggu HKBP Jalan Lurah. Mari kita mengambil sikap berdoa, melipat tangan, menutup mata, mengikhlaskan hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak Tuhan sekolah minggu HKBP Jalan Lurah, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini yaitu hari Minggu yang pertama sesudah Yesus bangkit, yaitu dari Kejadian pasal 32 ayat 24 sampai 28. Ayo dibuka Alkitabnya di rumahnya masing-masing. Abang Pendeta akan membaca dari sini dan kamu ikut juga membaca di rumah masing-masing. Kejadian pasal 32 ayat 24 sampai 28, demikian firman Tuhan. Mari kita membacanya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha Yakub itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Abang Pendeta percaya semua anak-anak sekolah minggu sudah tahu kisah tentang Yakub. Siapa nama saudara Yakub? Bagus, Esau. Siapa nama ayah Yakub? Bagus, namanya Ishak. Ketika mereka tumbuh besar, Yakub dan Esau, lalu Ishak mau memberkati anaknya, anak paling sulung yaitu Esau. Lalu Yakub bersama dengan ibunya pura-pura membuat bulu di sekujur tubuh Yakub supaya Ishak menyangka bahwa itu adalah anak sulungnya Esau. Kenapa begitu? Karena Esau sudah mulai buta.
Karena Esau tidak bisa melihat rupa lagi, ia hanya bisa meraba. Maka ketika diraba, diberkatilah Yakub yang seharusnya berkat itu adalah kepada Esau. Lalu marahlah Esau, lalu Yakub melarikan diri. Ia pergi supaya ia tidak dibunuh atau ia tidak dihajar oleh abangnya Esau. Ketika ia di pelarian, ia tidak nyaman, ia tidak tenang. Lalu ia hendak mendatangi Esau untuk berdamai. Disitulah kisah kejadian 32 ini. Yaitu ketika Yakub akan mendatangi Esau untuk memperdamaikan dirinya. Ia beserta dengan istrinya, ia beserta dengan anak-anaknya, ia membawa juga kambing domba sebagai persembahan pendamaian kepada Esau abangnya. Tetapi dalam perjalanan itu terjadilah kisah Yakub bertemu dengan Allah melalui malaikatnya. Ia bergumul, mereka bergulat di tepi sungai, namanya Sungai Yabok. Bagus sekali. Di tepi Sungai Yabok itu Yakub bergumul dengan malaikat. Pangkal pahanya dipukul, tetapi meskipun pangkal pahanya dipukul, tetapi ia terus menerus memegang malaikat Tuhan sampai ia menang. Lalu tanda kemenangan itu digantilah namanya menjadi Israel. Siapa yang tahu nama arti Israel? Arti nama Israel? Artinya umat, Ra pilihan, El Allah. Umat atau bangsa pilihan Allah. Itulah kisah khotbah kita pada hari Minggu ini. Apa hubungannya dengan Paskah, adik-adik? Apa hubungannya dengan kebangkitan Yesus? Abang pendeta punya pertanyaan ini. Berapa hari Yesus sesudah bangkit masih berada menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada orang yang percaya sebelum ia naik ke surga? Berapa hari? Ini dia, 40 hari ia masih menampakkan diri kepada murid-muridnya. Seperti pajar yang akan menyingsing, Yakub bergulat dengan malaikat Tuhan. Demikianlah perempuan-perempuan itu juga sevedung pajar menyingsing pergi ke kuburan Yesus. Siapa nama perempuan-perempuan yang pergi ke kuburan Yesus? 1, 2, 3, bagus. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Yohana. Mereka pergi ke kubur Yesus. Tiba-tiba terlihatlah malaikat Tuhan yang berpakaian berkilauan. Ia bercahaya. Lalu katanya kepada perempuan itu, mengapa engkau mencari apa? Mencari siapa? Mencari orang hidup di tempat orang mati. Itu bisa kamu baca di Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Mengapa engkau mencari orang hidup di tempat orang mati? Karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka perempuan-perempuan itu bersorak, maka perempuan-perempuan itu gembira. Mereka memberitakan kepada Rasul bahwa Yesus telah bangkit, Yesus telah menang, Yesus telah mengalahkan kematian, Yesus kita hidup, tidak mati. Lalu mereka memberitahukan itu kepada semua orang. Kebangkitan Yesus juga sama dengan kisah kita, bahkan lebih luar biasa, karena Yakub memperdamaikan dirinya dengan Esau. Siapa yang tahu apa makna kebangkitan Kristus? Ya? 1. Makna kebangkitan Kristus adalah bahwa kematiannya dan kebangkitannya memperdamaikan kita dengan Allah, memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Yang kedua, bahwa kebangkitan Kristus adalah kemenangan melawan kematian, sehingga pintu surga telah terbuka bagi orang percaya.
Pintu perdamaian telah terbuka dengan Bapa di sorga. Pintu kehidupan yang kekal telah terbuka kepada Bapa di sorga. Yang ketiga, makna kebangkitan Kristus adalah kemenangan kita. Itu yang disebut di sini. Karena engkau menang. Karena Kristus bangkit, maka kita juga telah menang. Maka kita menang melawan apa, adik-adik? Melawan kejahatan, melawan kegelapan, melawan kenakalan, melawan ketakutan. Kita adalah orang-orang yang menang. Seperti Yakub, juga lebih luar biasa seperti Yesus yang menang melawan kematian, melawan kuasa maut. Maka kemenangan Yesus juga menjadi kemenangan kita. Maka adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang diberkati, jangan kamu lepaskan Yesus sebelum kamu menang. Bagaimana cara kita, Mang Pendeta, bergumul dengan Tuhan? Bagaimana cara kita bergulat dengan Tuhan? Bagaimana cara kita berjumpa dengan Tuhan? Cara orang percaya bergulat, bergumul, berjumpa dengan Tuhan adalah dengan melipat tangan, menutup mata, mengikhlaskan hati, lalu kita berdoa kepada Tuhan, kita melihat wajah Tuhan, lalu katakanlah kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku tidak akan melepaskan Engkau, tidak akan membuka lipatan tanganku jika Engkau tidak memberkati aku. Lalu diberkatilah kita, diberkatilah kamu, diberkatilah anak Tuhan. Katanya, aku memberkatimu, aku memberikan perlindungan bagimu. Lalu setiap hari Minggu kita mendengarkan berkat, damai sejahtera Allah yang diberikan kepadamu, yang menyertai engkau, yang melindungi engkau, dan wajahnya akan memberikan engkau damai sejahtera. Itulah berkatnya yang berkelimpahan. Untuk itu, teruslah berdoa kepada Tuhan untuk seru kepada namanya, di dalam namanya yang dahsyat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang bangkit, yang menang, biarlah kami juga orang-orang yang menang seperti Yakub, seperti Yesus, menang melawan kejahatan, kegelapan, dan kuasa maut. Tuhan, kami tidak akan melepaskan lipatan tangan kami dan doa kami, hati kami yang ikhlas, jika Tuhan tidak memberkati kami. Tapi kami percaya bahwa Engkau memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu ketika mereka berdoa, memberkati, memberikan damai sejahtera, perlindungan bagi mereka di dalam pendidikan, dalam aktivitas setiap waktu, di rumah maupun di luar rumah mereka masing-masing. Berkati mereka bertumbuh baik dan sehat, dalam perlindungan-Mu jauhkan sakit penyakit, senantiasa dalam sukacita menjalani hidup mereka menjadi anak-anak Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang berdamai dengan saudara-saudaranya, yang baik kepada orang tuanya dan patuh, dan terlebih Tuhan mereka rajin belajar, menuntut ilmu, menjadi anak yang bersukacita. Berkati Tuhan kami meskipun masih online, kami percaya bahwa Tuhan akan membukakan bagi kami kesempatan untuk kebaktian di gereja AKBP Jalan Lurah. Jika waktunya tiba nanti, maka kami akan turut serta ikut dalam kebaktian memuji nama-Mu. Berkati guru-guru sekolah minggu untuk mengajari dan menuntun mereka. Berkati orang tua mereka Tuhan, seluruh anak sekolah minggu AKBP Jalan Lurah, dalam kebajikan, dalam perlindungan Tuhan, mendapatkan rezeki, sukacita, perlindungan yang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, seluruh anak-anak sekolah minggu AKBP Jalan Lurah, di dalam nama Yesus yang bangkit dan menang melawan kematian, dan menyediakan hidup yang kekal bagi kami. Amin. Adik-adik semua, seru ya cerita firman Tuhannya. Kakak harap adik-adik mendengar dengan baik dan mengingatnya, menyimpan dalam hati dan mau melakukan firman Tuhan. Oke adik-adik semua, ibadah kita sudah hampir selesai nih. Tapi kita akan
angkat satu lagi pujian, ku menang, ku menang. Nah, videonya yang akan ditampilkan dari keluarga Deborah Bancin. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Shalom teman-teman, sore hari ini kami akan bersaksi memuji Tuhan dengan lagu satu kesaksian, Ku menang bersama Yesus Tuhan. Selamat mendengarkan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Yuk lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semua, sampai jumpa minggu depan di ibadah online HKBP Jalan Lurah Cimahi. Adik-adik tetap jaga protokol kesehatan ya, tetap memakai masker dan sarapan sebelum pergi sekolah. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.